Selamat pagi, jumpa kembali dengan channel Pak Gede Belajar IPA. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menggelombang bunyi. Tentu saja kalian setiap hari mendengar tentang bunyi. Berbagai macam bunyi kita dengarkan. Namun alangkah baiknya kita pahami satu demi satu yang berkaitan dengan pelajaran IPA. Manfaat gelombang bunyi antara lain, yang pertama mengukur kedalaman air laut, 2 mengukur kedalaman sumur, 3 mengukur panjang gua. Ya, itu contoh-contoh dari manfaat gelombang bunyi. Karena yang namanya gelombang itu bisa kita manfaatkan. Di antaranya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Karena gelombang bunyi itu memiliki sifat dapat dipantulkan jika mengenai dinding pemantul, ya. Marilah kita akan bahas tentang bagaimana teknis pengukuran kedalaman laut jika kita memanfaatkan pemantulan gelombang bunyi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, misalkan ini sebuah kapal yang memiliki sebuah hidrofon yang dapat menghasilkan sumber bunyi. Nah, berada di permukaan laut. Kemudian anggap saja ini dasar laut dan ini airnya, air laut. Dan kita ingin mengukur kedalaman laut di daerah tersebut. Teknisnya, hidrofon dibunyikan, diarahkan ke dasar laut. Tentu saja gelombang bunyinya akan merambat dari permukaan laut menuju ke dasar laut. Jika dasar lautnya ini cukup keras, maka gelombang bunyinya akan dipantulkan kembali menuju kapal yang sedang membunyikan hidrofon tadi. Kemudian gelombang pantulnya akan ditangkap dan dicatat waktu yang diperlukan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan. Gelombang bunyi merambat dari permukaan air laut menuju ke dasar laut. Kita anggap saja jarak tempuhnya L. Maka gelombang bunyi pantulnya juga berjarak dari bawah ke atas, yaitu sejauh L. Berarti jarak tempuhnya L ke bawah 1 kali, L ke atas 2 kali. Berarti jarak tempuhnya 2 kali L. Maka rumusnya adalah 2 kali L sama dengan V kali T, di mana V ini adalah cepat lambat gelombang bunyi dalam air laut, T waktu yang diperlukan untuk dari awal memancarkan gelombang bunyi sampai ditangkap kembali. Nah, 2L sama dengan V kali T. Berarti kalau L sama dengan V kali T dibagi 2. Apa itu L? L itu adalah kedalaman laut yang kita ingin ukur di daerah tersebut. Ya. Jadi kedalaman laut berapa satuannya, apakah meter atau kilometer. Nah, pada umumnya menggunakan satuan meter. Nah, untuk memahami hal ini, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal. Gelombang bunyi dirambatkan dari sebuah hidrofon dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika gelombang bunyi pantul dapat ditangkap kembali dalam waktu 20 detik, hitunglah kedalaman laut di daerah tersebut. Berarti yang ditanyakannya itu kedalaman laut di daerah tersebut. Coba perhatikan kalimatnya. Hal-hal apa yang sudah diketahui dari contoh tersebut? Perhatikan. Satuannya meter per sekon. Oh, berarti yang berkaitan dengan kecepatan rambat gelombang bunyi di dalam air. Berarti diketahui V-nya 340 meter per sekon. Kemudian ada satuan detik. Berarti ini waktu yang diketahui. Nah, waktu ditulis dengan huruf T. Jadi T-nya diketahui 20 detik atau 20 sekon. Nah, untuk menghitung L, bagaimana caranya? Kita ikuti rumus yang ini. Ya, tulis V kali T dibagi 2. Ya, setelah ditulis, kita masukkan angka-angka yang ada di sini. Ya, V angkanya 340 meter per detik. Nah, T
kali 20 detik. Nah, jangan lupa dibagi 2. Ya, dibagi 2. 340 meter per detik dikali 20 detik dibagi 2. Ternyata hasilnya kita dapatkan 3.400 meter. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung cepat lambat dan kedalaman laut tersebut dengan memanfaatkan pemantulan gelombang bunyi. Sekali lagi, kita bisa menghitung kedalaman laut di daerah tersebut dengan memanfaatkan sifat pemantulan gelombang bunyi dengan rumus V kali T dibagi 2. Demikian pelajaran IPA dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi.